Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Subhan, mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2023, angkatan kedua, LPTK Universitas Tadulako, jurusan Bimbingan dan Konseling. Terima kasih, selamat menyaksikan. Mari silakan duduk. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, saya akan membukanya dulu. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih sempat datang di tempat ini guna untuk melaksanakan suatu tujuan atau suatu acara kita, yaitu tentang lanjutan konseling yang telah kita laksanakan. Jadi olehnya itu, sebelum kita memulai ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah diutus ke muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin. Jadi ananda yang saya hormati dan saya cintai, pada pertemuan kita yang lalu telah kita menyelesaikan pertemuan pertama. Nah, kita di sini adalah untuk menindaklanjuti apa yang telah pernah kita laksanakan dulu. Jadi sama halnya dengan yang pertama, bahwa tetap kita di sini menjaga yang namanya asas. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, sebagaimana dulu yang saya katakan kepada Anda ini, bahwa asas kesukarelaan ini adalah merupakan salah satu asas yang dimana seorang konseling atau seorang siswa datang dengan sendirinya untuk meminta yang namanya tentang kebijakan atau keadilan di dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Nah, di sini di asas keterbukaan ini yang pernah juga saya sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah merupakan salah satu asas di mana ananda ini harus menceritakan semua apa yang terjadi pada diri ananda sendiri, atau dengan kata lain segala permasalahan yang ananda alami ini harus menceritakan kepada saya dan jangan mau disimpan-simpan, karena di sini kita juga mempunyai asas lagi yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah merupakan salah satu asas yang dimana seorang konselin dan konselor itu menyimpan
dengan rapat-rapat apa yang dikatakan kerahasiaan. Jadi semua permasalahan yang Ananda yang Ananda alami pada saat ini dan menceritakan kepada Bapa, tidak akan bisa orang lain mengetahuinya terkecuali Ananda sendiri dengan saya. Jadi itulah sebabnya kita di di konseling ini mempunyai asas supaya apa yang kita laksanakan itu tidak bisa diketahui orang lain. Yang kedua adalah masalah waktu. Nah, waktu yang kita laksanakan, yang kita pakai di sini hanya sekitar 40 menit. Jadi mudah-mudahan di pertemuan kita kedua ini bisa semua apa yang pernah kita alami di pertemuan pertama itu sudah bisa kita tuntaskan di sini di pertemuan kedua. Dan yang ketiga adalah ada yang dikatakan teknik yang saya pakai di sini adalah teknik self management. Artinya self management ini adalah suatu teknik di mana seorang konselor memberikan arahan-arahan kepada konselingnya, dan konseling sendiri itulah yang akan mengatur dirinya sesuai dengan apa kendala-kendala yang dihadapi pada saat ini. Nah, olehnya itu saya merasa bersyukur sekali dan saya sudah mengetahui tentang permasalahan yang Ananda hadapi ini. Olehnya itu, marilah kita sama-sama saling membantu untuk melaksanakan atau menuntaskan segala kendala-kendala yang Ananda hadapi. Jadi dalam hal ini Bapak mau bertanya, apakah selama ini yang Bapak berikan tentang bagaimana metode untuk mengatur waktu atau langkah-langkah untuk mengatur diri supaya Ananda bisa mengerjakan semua permasalahan yang Ananda hadapi itu dengan baik dan tidak akan mengganggu lagi mengganggu lagi kehidupan Ananda sendiri. Jadi di sini Bapak mau tanya, kira-kira apakah sudah dilaksanakan program yang Bapak berikan itu kepada Ananda ini? Alhamdulillah. Jadi Ananda ini mulai dari mana? Mulai dari saya pulang sekolah. Setelah saya salat zuhur, saya membantu orang tua untuk menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kue seperti daun pisang, daun pandan, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yeah. Dan juga saya juga membantu orang tua saya untuk mencari kayu bakar untuk dipakai memasak kue untuk nanti malam. Oh, itu berarti di rumah Ananda ini belum ada yang dikatakan gas LPG. Oh ya, belum. Jadi kita membantu orang tua mengambil kayu bakar dulu, baru untuk persiapan untuk memasak kue sebentar malam. Terus bagaimana lagi? Setelah waktu asar setelah masuk waktu asar, saya sholat asar terlebih dahulu, kemudian membantu orang tua saya untuk membuatkan pola-pola kue yang akan saya buat nanti malam. Oh ya, begini nih, Bapak potong dulu sebentar.
Oh, kalau itu bahan yang sudah diambil, dibikinkan lagi dulu pola ya. Oh, ya dibikinkan pola supaya tidak supaya memudahkan nantinya itu untuk membuat kue. Oh, begitu ya. Silakan bagaimana lagi? Setelah sudah masuk waktu maghrib, Ya. saya sholat maghrib terlebih dahulu. Ya. Kemudian makan, cuci piring, dan sebagainya yang sudah disebutkan satu persatu. Iya, iya. Kemudian saya mengambil buku, kemudian membuka dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Oh ya, jadi setelah salat maghrib istirahat dulu sebentar dan lalu kita mengambil buku untuk mengerjakan semua PR yang dikasih oleh bapak dan ibu gurunya di sekolah. Ya, sampai di mana kira-kira itu? Waktu pekerjaannya sampai waktu apa? Sampai jam 1 sampai jam 2 malam. Waktu Isya. Waktu Isya. Oh, sampai waktu Isya. Ya. Oh, jadi mengerjakan tugas itu mengerjakan PR itu sampai salat Isya selesai semua. Nah, setelah selesai apalagi yang Anda perbuat? Sudah masuk waktu Isya, saya sholat Isya terlebih dahulu. Ya. Kemudian melanjutkan membantu orang tua saya membuat kue sampai tengah malam. Oh, ya. Oh, berarti memang Ananda ini begadang sampai larut malam ya? Oh, jadi sampai jam 1, jam 2 baru. Jadi setelah itu Ananda istirahat dulu lagi. Ya, terus bagaimana lagi kelanjutannya? Setelah saya bangun subuh jam 4, saya sholat subuh terlebih dahulu, kemudian bersiap-siap memakai seragam sekolah. Oh, iya, iya. Dan membantu orang tua saya untuk membawakan kue ke pasar. Oh, jadi kalau sudah bangun jam 4 subuh, kita memang langsung bersiap-siap, istilahnya bersiap-siap, salat subuh dulu baru langsung pakaian seragam lagi ya, pakaian seragam untuk membantu mengantar itu kuenya ke pasar. Ya, begitu kehidupannya. Nah, sebenarnya inilah suatu contoh yang paling bagus tentang bagaimana cara Anda ini datang di sini untuk mencari keadilan, mencari tentang kedisiplinan. Jadi Bapak merasa sangat bersyukur karena tidak semua siswa ya, bukan cuma siswa, tidak semua orang yang bisa berbuat seperti Anda yang berbuat sekarang ini. Tapi adiknya ini kalau di di rumah ikut juga membantu. Oh ya, jadi biasa adiknya ikut juga membantu untuk mengambil kayu bakar, biasa juga iya. Adiknya kan sudah agak besar semua enggak Pak?
sudah menentukan waktu, maka kamu harus konsisten untuk melakukan aktivitas sesuai jam yang sudah kamu tentukan. Waktunya belajar, ya harus fokus belajar. Waktunya beribadah, kamu harus menunaikan kewajiban. Waktunya membantu orang tua, maka lakukan apapun yang bisa meringankan ayah dan bunda. Nah, saat semua aktivitas penting sudah selesai dikerjakan, baru kamu boleh meluangkan waktu untuk bermain atau istirahat. Jika tidak dikerjakan sesuai waktu, maka hidupmu akan berantakan dan kacau balau. Ingat, disiplin adalah kunci sukses dalam kehidupan. Selanjutnya, tips nomor 2. Buatlah to-do list harian. Tiap hari, kamu pasti mengalami kesibukan kan? Nah, dibalik kesibukan dan jadwal yang super padat itu, tentunya kamu butuh semacam gerakan supaya jadwalmu gak berantakan. Ya, kamu butuh yang namanya to-do list. To-do list adalah daftar tugas-tugas yang harus dikerjakan pada suatu rangka waktu. Biasanya dibuat harian, bulanan, atau bahkan mingguan. To-do list adalah bagian dari sebuah perencanaan supaya jadwalmu gak tabrakan satu sama lain. Nah, ini cara buat to-do list. Yang pertama, gunakan buku catatan atau bulet supaya kamu bisa evaluasi kegiatan kamu setiap harinya. 2. Tulis tugas atau kegiatan yang akan kamu lakukan pada hari itu. Ketiga, gunakan schedule planning. Fungsinya untuk membedakan mana yang prioritas dan mana yang bukan. Terakhir, buat checklist setiap kali kamu sudah mengerjakan sesuatu. Ini adalah contoh-contoh dari to-do-list. Kamu bisa membuatnya seperti ini atau kreasikan sendiri sesuai dengan keinginanmu. Tips yang terakhir adalah kerja tuntas. Selesaikan semua agendamu dengan hasil yang baik dan kerjakan hingga tuntas. Lakukanlah sampai kamu terbiasa. Dengan begitu, kesannya akan lebih baik. Oke, sekian dulu ya materi hari ini. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, Solihah, saudara. Kalian dalam keadaan sehat? Nah, setelah selesainya tadi Ananda lihat ini tentang video pembelajaran masalah tata cara mengatur kedisiplinan diri dan bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja dan tidak tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ananda ini tentang video tadi yang ditayangkan ini? Baik Pak, karena dengan saya melihat ini, saya bisa menjaga kedisiplinan saya. Berarti apa yang telah tadi Ananda lihat di video ini kurang lebih dengan apa yang Ananda laksanakan pada saat sekarang ini. Oke, jadi olehnya itu kita harus saling menjaga kembali, saling memelihara apa yang telah kita dapatkan sekarang ini, karena kita ini mau sukses ya, mau sukses, mau berhasil. Nah, janganlah selalu berpikir bahwa saya ini dari keluarga yang tidak mampu dan selalu berprinsip pada diri sendiri bahwa tidak mungkin saya berhasil. Tidak. Ya, di sini yang namanya keberhasilan itu faktor pertama tadi yang saya katakan adalah kedisiplinan, yang kedua adalah kemauan. Ya. Orang-orang selalu berkata bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, justru walaupun kita dapatkan kemauan ini, nah walaupun kita dapatkan jalan ini, tapi trik-triknya kita tidak tahu.
bagaimana caranya supaya bisa kita menjalankannya ini dengan penuh semangat, hati-hati, dan sesuai apa yang kita inginkan. Nah, justru itulah Bapak memberikan arahan-arahan pada pertemuan yang lalu itu tentang metode untuk mengatur waktu, bagaimana cara untuk menjaga kedisiplinan, bagaimana cara itu untuk membantu mengerjakan semua pekerjaan yang Ananda bantukan itu kepada orang tua, karena ini bukan pekerjaan yang ringan ya. Ananda, ini bukan pekerjaan yang ringan. Sebenarnya itu orang sekolah itu kalau mau dipikir ya bekerja hanya sekedar ini, tapi karena Ananda ini merupakan salah satu tulang punggung di keluarga itu, jadi Ananda harus bersikap keras, supaya apa yang Ananda laksanakan ini semuanya nanti membuahkan hasil dengan baik. Jadi itulah sebabnya Bapak selalu berusaha untuk mencoba memberikan konseling ini kepada Ananda, dan kita harus saling membantu. Karena kalau Bapak saja memberikan ini metode ini dan Ananda tidak melaksanakan, saya rasa sia-sia. Jadi Bapak memberikan arahan, Ananda yang harus melaksanakan, karena Ananda yang faktor utamanya. Bapak ini hanya sekedar membantu untuk meringankan beban yang Ananda hadapi. Jadi olehnya itu kita sama-sama saling membantu dan saling sharing. Jika seandainya suatu saat nanti umpamanya ada hal-hal yang Ananda kurang dipahami, bisa datang lagi untuk ini sama Bapak, bagaimana caranya lagi Pak, begini dan sebagainya. Jadi baik ada di sini lembaran kerja, barangkali Anda bisa kerjakan dulu seperti apa yang Anda laksanakan dulunya. Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi kira-kira apa lagi? Saya sangat merasa bersyukur karena dengan adanya Bapak membantu saya dalam memecahkan masalah saya. Alhamdulillah semua kegiatan-kegiatan saya yang awalnya bertabrakan sekarang sudah tidak seperti yang dulu lagi. Ya, terima kasih banyak Nak atas segala partisipasinya dan kerjasama Kak untuk ini, karena
Kalau Bapak hanya ini mengarahkan tanpa kerjasama, saya rasa semuanya tidak akan bisa selesai. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesainya pembacaan doa ini, maka acara kita sudah selesai. Terima kasih dan semoga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala.